Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali ini kita semua telah masuk di bulan Ramadan, dan di mana bulan Ramadan ini memiliki begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan di dalamnya ketika kita menjalankan hal-hal kebaikan, gitu kan, dan menghindari hal-hal yang buruk. Nah, pada kultum kali ini saya akan membawakan judul atau tema yang berkaitan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini terjadi karena apa? Karena orang-orang tersebut melaksanakan atau tidak mengamalkan hal-hal yang baik, malah mengamalkan hal-hal yang buruk pada bulan Ramadan ini. Maka kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di bulan Ramadan ini atau kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan seperti puasa itu tidak ada apa-apanya gitu, melainkan cuma mendapatkan lapar dan haus. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sabda di atas tersebut tentunya kita menyadari betapa penting bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini membawa segudang pahala. Nah, siapakah saja mereka orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Mereka adalah orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Itulah orang yang pertama, orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus ini adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Kenapa? Karena mereka melakukan atau menjalankan suatu hal-hal seperti berdusta, bergunjing, atau melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Nah, maka dari itu puasa mereka itu tidak ada apa-apanya atau tidak memiliki nilai, malah mereka itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Betapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, kemudian kita masuk ke orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Pasti kita sering melihat banyak sekali orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih itu tidak sampai selesai atau tidak mengikuti imam itu sampai imam melaksanakan sholat witir. Nah, di sini pasti kita banyak yang melakukan itu ya, termasuk saya juga masih melakukan hal itu. Nah, dimana kita mau bilang sholat taraweh, habis sholat isya gitu langsung cabut gitu kan, nongkrong gitu atau kemana gitu kan. Tetapi sekarang itu tidak bisa. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sholat taraweh, kalau kita mau cabut nongkrong tidak bisa, karena kan lagi corona gitu kan, nggak bisa berkumpul karena kita harus jaga jarak gitu kan. Karena yang dekat belum tentu jadian. Iya. Bercanda ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawihnya mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari hadis di atas kita bisa menyadari ya bahwa betapa pentingnya sholat tarawih itu ya, dimana ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu pahalanya sama seperti kita sholat malam gitu kan. Jadi itu adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga. Siapakah dia? Dia adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, jangankan membaca di bulan Ramadan, kita membaca di bulan-bulan selain bulan Ramadan saja itu kita sudah mendapatkan pahala dari kita membaca Al-Quran tersebut. Apalagi kita membaca di bulan Ramadan ini, dan di mana bulan Ramadan ini memiliki begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal-hal kebaikan dan menjauhi hal-hal keburukan. Nah, itu adalah salah satu orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang jarang membaca Al-Quran.
Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan dari satu kebaikannya tersebut itu dilipat gandakan di 10 pahala. Aku tidak mengatakan di sini alif lam mim itu satu kalimat, tetapi alif satu kalimat, lam satu kalimat, dan mim satu kalimat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, itu jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin malas atau mungkin tidak pernah sekalipun menyentuh itu Al-Quran, ya marilah sekarang kita mengubah atau merubah kegiatan kita menjadi kegiatan yang lebih baik. Mumpung kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan kali ini, jadi kita gunakan kesempatan kali ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu di bulan Ramadan ke depannya atau tidak. Karena ketika kita mati, ajal atau ketika malaikat ingin mencabut nyawa kita, malaikat tidak memberi notifikasi. Ingat, ketika malaikat ingin mencabut nyawa kita, malaikat tidak memberi notifikasi dulu seperti notifikasi WhatsApp gitu ya. Ingat gitu. Seperti itu ya. Kemudian masuk ke orang yang keempat adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Orang yang tidak menjaga sholatnya, ya kan? Jangankan kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan, seharusnya kita menjalankan sholat ini, maksudnya kan sholat ini kewajiban bagi kita seorang muslim kan, ya kan? Emang seharusnya gitu kita melaksanakan sholat ini. Apalagi kita tidak melaksanakan sholat ini di bulan Ramadan, maka akan sia-sialah puasa yang kita laksanakan. Maka yang tidak lain ya kita akan mendapatkan lapar dan haus saja gitu kan. Maka ketika kita berpuasa, maka kita harus melaksanakan sholat. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka nilai dari puasa kita tersebut tidak ada apa-apanya selain hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, amalan seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah orang tersebut. Ketika sholatnya buruk, maka celakalah orang tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan kita puasa atau menahan haus dan lapar yang kita jalankan ini hanya sia-sia gitu kan. Maka dari itu sangat penting kita melaksanakan amalan ini, karena sholat itu adalah tiang agama kita dan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya kan? Apalagi ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan ini gitu. Jadi itu adalah 4 ciri-ciri orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian ya, mungkin cukup segitu saja kultum dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada perkataan-perkataan saya yang membuat kalian bingung. Saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya mengakhiri ini, saya ada puisi yang bertemakan tentang Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan yang kurindu kini telah hadir di pelupuk mataku. Indah tentu saja, karena kamu kekasihku. Kalaupun bukan, kau belahan jiwaku. Kau latih jiwaku sebulan tanpa lelah, berendah hati pada semua, apalagi pada Robku, Tuhan semesta alam. Kau jauhkan diri kami dari kesombongan, ujub dan sum'ah, apalagi riya. Kau hindarkan kami dari kecongkakan, arogansi hamba jahil yang tak tahu diri, yang berjalan dengan angkuh di permukaan ini. Kini dengan kehadiranmu ya Ramadan, diri kami kelihatan tak berarti, selain harus merunduk menghamba pada yang maha suci dalam cinta yang tulus untuk kekasih abadi Allah yang maha kasih dan mengasihi. Kini kami panjatkan doa, semoga Ramadan kali ini dan juga di saat-saat yang kami rindukan kehadirannya, hadir dalam relung hati hamba yang dhaif ini, manusia yang sering tak tahu diri. Mungkin itu saja akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.